Dalam video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan melakukan pemeriksaan perkembangan anak DDST. DDST ini dilakukan pada anak yang berusia 2 bulan sampai 6 tahun. Lalu bagaimana cara pemeriksaannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Jadi di sini kami mendapatkan anak yang bernama Nayara Safaila Askadina dengan tanggal lahir 30 Maret 2018. Nah, pada pemeriksaan DDST ini kita tidak boleh menanyakan langsung umur dari si anak, tetapi kita akan menanyakan tanggal lahir dari si anak. Tujuannya yaitu agar kita dapat menentukan umur yang lebih akurat. Nah, bagaimana cara menentukan umur seorang anak dari hanya mengetahui tanggal lahirnya? Di sini saya akan menjelaskan. Nah, teman-teman, jadi usia anak bisa didapat dari tanggal pemeriksaan dikurang dengan tanggal lahir. Lalu bagaimana cara kita menulis tanggal pemeriksaannya? Yaitu dengan menulis tahun, kemudian bulan, dan yang terakhir adalah hari. Begitu pula dilakukan dengan tanggal lahir si anak, ditulis dari tahun, bulan, dan hari. Jadi tanggal pemeriksaannya tadi 2020 bulan Juli tanggal 31, sedangkan tanggal lahirnya si anak 2018 bulan Maret tanggal 30. Kemudian kita kurang. Nah, jadi usia si anak adalah 2 tahun 4 bulan 1 hari. Berikutnya, setelah kita menentukan usia si anak, kita buat garis usianya. Nah, di atas ini ada garis usianya, dimulai dari 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Setelah 24 bulan masuk ke tahunnya, yaitu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Usia anak yang sudah kita tentukan tadi yaitu 2 tahun 4 bulan 1 hari. Nah, bagaimana cara kita menggambar garisnya? Kita perhatikan pada garis-garis yang di atas ini. Nah, usia 2 tahun dalam hitungan bulan yaitu 24 bulan. Nah, untuk menentukan bulannya kita lihat di garis-garis halus ini. Pada garis-garis halus, satu garis dihitung dengan 3 bulan, itu pada jajaran tahun. Sedangkan pada jajaran bulan, setiap garis-garis halusnya dihitung 1 bulan. Jadi di sini kita hitung 24 bulan atau 2 tahun, kemudian ditambah dengan garis halus yang pertama 3 bulan yaitu 27 bulan. Kemudian kita tentukan berarti untuk 4 bulannya ada di bagian sekitar sini, pertengahan. Setelah kita menentukan, kita tarik garis lurus sampai ke bawah. Jadi seperti ini deh garisnya. Setelah kita menentukan garis, kita masuk pada proses tes perkembangan anak. Nay, nanti kalau kakak Al minta Nay buat pakai ini, lempar ini, Nay ikut ya? Ya? Mau? Oke, yang pertama Nay harus memakai kaos dalam. Bisa? Nay bisa bikin? Bisa coba dipakai. Coba Nay pakai ini, taruh dulu ya. Nay pakai ini. Coba Nay pakai, bisa sayang? Coba, bisa wih, dapat yang pintar. Coba pakai. Terus bagaimana? Bisa tidak? Nggak bisa? Ya? Nggak bisa?
Kalau ini apa? Tapi Nay pintar sekali. Kalau ini apa? Goyang. Wow, Nay pintar ya. Kalau ini putih. Gambar buat pisang yang mana pisang? Oke, ambil. Dua durian yang mana durian? Oke, Nay pintar. Mana? Oh iya, oh, pintar. Oke, lagi. Oke, Nay paling pintar. Untuk menentukan skor, kita harus mengetahui ada 5 skor. Yang pertama pas atau lulus, yaitu anak berhasil melakukan kegiatan. Yang kedua fail atau gagal, yaitu anak gagal melakukan kegiatan. Yang ketiga refusal atau menolak, yaitu anak menolak melakukan kegiatan. Yang keempat delay, di mana anak tidak mampu melakukan kegiatan padahal sudah melewati usia yang harusnya ia mampu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima NO atau no opportunity, yaitu anak yang tidak bisa melakukan kegiatan seperti halnya dengan anak yang sedang sakit. Nah, setelah melakukan pemeriksaan perkembangan, sekarang kita tentukan skornya. Yang pertama dari memakai t-shirt. Dari video sebelumnya anak belum bisa memakai t-shirt, jadi anak tersebut gagal, kita berikan skor F. Kemudian untuk menyebutkan nama temannya, anak berhasil menyebutkan nama temannya, jadi skornya adalah P. Kemudian mencuci dan mengeringkan tangan, anak berhasil melakukannya, skornya P. Kemudian untuk gosok gigi dalam bantuan, anak bisa melakukannya, maka hasilnya juga adalah P. Lalu untuk memakai baju, anak belum bisa memakai bajunya sendiri, hasilnya adalah F. Kemudian untuk menggoyangkan ibu jari, tes yang berada di depan garis usia ini menggoyangkan ibu jari, anak berhasil menggoyangkan ibu jari, berarti hasilnya adalah P. Sedangkan untuk menyusun 6 kubus, anak menolak untuk melakukannya, berarti hasilnya adalah skornya adalah D. Kemudian untuk menentukan garis vertikal, anak berhasil melakukannya, skornya adalah P. Kemudian untuk menara kubus atau menyusun kubus juga tadi seperti dengan menyusun 6 kubus, anak juga menolak melakukannya, jadi skornya adalah D. Kemudian untuk berbicara semuanya dimengerti, anak berhasil mengerti apa yang pernyataan apa yang diberikan kepadanya, jadi skornya P. Kemudian untuk mengetahui 2 kegiatan, anak berhasil menyebutkan 2 kegiatan yang dilakukan oleh orang sekitarnya, berarti skornya adalah P. Kemudian menyebut 4 gambar, anak berhasil menyebutkan 4 gambar dari hewan, maka skornya adalah P. Kemudian bicara dengan dimengerti, apa yang dibicarakan orang sekitar maupun yang dibicarakan oleh diri sendiri, anak sudah mampu untuk mengerti, jadi skornya adalah P.
Kemudian untuk menunjuk 4 gambar, anak sudah mampu menunjuk 4 gambar, skornya B. Kemudian bagian-bagian dari tubuh disebutkan, hasilnya B. Diri dengan 1 kaki, anak berhasil melakukannya, skornya P. Untuk loncat jauh, anak berhasil melakukannya, skornya P. Terus melempar bola ke atas, anak berhasil melakukannya, skornya P. Dan untuk melompat, anak berhasil melakukannya, skornya P. Interprestasi skor memiliki 4 keterangan. Yang pertama, advance atau lebih, yang kedua normal, yang ketiga caution atau peringatan, dan yang keempat delayed atau keterlambatan. Advance diberikan apabila anak mampu melakukan kegiatan pada kotak perkembangan di sebelah kanan garis usia. Normal diberikan apabila anak berhasil atau gagal atau menolak melakukan kegiatan di sebelah kanan garis usia pada daerah yang berwarna putih. Caution diberikan apabila anak gagal atau menolak melakukan kegiatan di sebelah kanan garis usia daerah berwarna hijau, dan delayed atau keterlambatan diberikan apabila anak gagal atau menolak melakukan tindakan di sebelah kiri garis usia. Interprestasi skor dari perkembangan anak Nayara adalah memakai t-shirt, skornya F, maka interprestasi skornya adalah normal. Kenapa normal? Karena garis usia masih berada pada daerah yang berwarna putih, artinya anak masih memiliki waktu untuk berlatih. Menyebut nama teman, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Mencuci tangan dan mengeringkan tangan secara mandiri, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Gosok gigi dengan bantuan, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Memakai baju secara mandiri, skornya F, maka interprestasi skornya adalah caution karena garis usianya sudah berada pada daerah yang berwarna hijau, yang artinya anak harusnya sudah bisa memakai baju secara mandiri. Menggoyangkan ibu jari, skornya P, maka interprestasi skornya adalah advance. Kenapa advance? Karena anak dapat melakukan tes pada kotak perkembangan yang berada di sebelah kanan garis usia. Menyusun kubus, skornya D, maka interprestasi skornya adalah normal. Kenapa normal? Karena garis usia masih berada pada daerah yang berwarna putih, artinya anak masih memiliki banyak waktu untuk melatih dirinya dalam menyusun 6 kubus. Menggambar garis vertikal atau menentukan garis vertikal, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Menyusun menara dari kubus, skornya D, maka interprestasi skornya adalah caution karena garis usia berada pada daerah yang berwarna hijau, yang artinya anak saatnya sudah dapat menyusun menara dari kubus. Bicara dengan dimengerti, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Mengetahui 2 kegiatan, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Menyebut 4 gambar dan menunjuk 4 gambar, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Mengangkat kaki dalam 1 detik, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Lompat atau melompat jauh, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Dan terakhir melempar bola ke atas, skornya P, maka interprestasi skornya adalah normal. Ya Ibu, jadi di sini perkembangan dari si Nay normal, cuma ada mungkin ada 1 dan 2 saja. Contohnya memakai baju. Di sini Nay memakai bajunya masih dia sudah berusaha, cuma dia masih mungkin masih bingung ya Bu. Jadi perlu